perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aini Wali, SM, MAK, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sorong dengan NIDN 1407039701 atau NUPTK 0639575676230162 dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini tatap muka secara langsung di dalam kelas dengan 16 kali pertemuan dengan rincian, 14 kali pertemuan materi, dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 merupakan perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan keuangannya. Materi yang akan saya sampaikan khususnya yang pertama persekutuan, yang kedua penjualan konsinyasi, yang ketiga kombinasi bisnis, yang keempat ventura bersama, yang kelima laporan keuangan konsolidasi tanggal kombinasi bisnis, yang keenam akuntansi investasi sekuritas ekuitas, dan yang ketujuh laporan keuangan konsolidasi setelah tanggal kombinasi bisnis. Adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membuat laporan keuangan dengan baik. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, antara lain CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan terkait kecurangan keuangan dan standar etika dalam penyajian laporan keuangan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan persekutuan dan menyajikan laporan keuangan. CPNK 3, mahasiswa mampu menjelaskan penjualan secara konsinyasi serta menyajikan dan mengungkapkan di dalamnya laporan keuangan. CMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kombinasi serta pengukuran dalam penyajian laporan keuangan. CPNK 5, mahasiswa mampu menjelaskan ventura bersama. CPNK 6, mahasiswa mampu menjelaskan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, setelah saya menjelaskan mata kuliah akuntansi secara singkat, maka selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan menggunakan metode DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu saya memberikan materi dan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa terkait akuntansi keuangan lanjutan 1. Yang saya sampaikan didukung dengan beberapa media pembelajaran berupa presentasi, diskusi, dan menyelesaikan latihan transaksi. Hal ini akan memudahkan mahasiswa dalam belajar dan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Nah, ini adalah bentuk metode dari delivery. Selanjutnya yang kedua adalah metode interaction, di mana interaction yaitu interaksi atau komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa berupa kolaborasi, diskusi, dan refleksi serta tanya jawab agar proses belajar mengajar di dalam kelas lebih interaktif dan komunikatif. Selain itu juga saya menggunakan komunikasi lain, di mana menggunakan media grup WA sebagai media diskusi di luar kelas. Dalam hal ini untuk memfasilitasi mahasiswa jika ingin bertanya terkait tugas dan memberikan informasi tambahan di luar kelas. Nah, itu adalah metode interaction. Selanjutnya, metode terakhir atau metode ketiga yaitu asesmen atau sistem penilaian. Yang saya lakukan dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini mencakup kehadiran 20%, keaktifan 10%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Penilaian asesmen ini melalui kuis, tugas individu,
membuat laporan keuangan serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Mahasiswa mengetahui lebih awal bagaimana mengikuti perkuliahan dengan baik serta bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Itulah bentuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam bentuk metode AIN. Berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Mari kita simak. Halo, apa kabar? Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, kalian semua keadaannya baik-baik ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada pertemuan kedua, kita akan membahas materi yang sebelumnya. Ada yang ingat kita membahas materi apa? Oke, baik. Silakan Herlin. Dan kemarin kita membahas tentang akuntansi persekutuan, Ibu, di mana cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan dalam suatu persekutuan atau firma. Oke, baik. Oke, baik Herlin, terima kasih atas jawabannya. Materi sebelumnya kita membahas terkait akuntansi persekutuan. Di akuntansi persekutuan itu kita membahas terkait pencatatan, pelaporan, dan transaksi keuangan, di mana persekutuan itu didirikan oleh dua orang atau lebih untuk membangun sebuah badan usaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, di sini kita akan membahas materi pembagian laba rugi persekutuan. Nah, pendahuluan pertama, di mana karakteristik utama yang kelima dari persekutuan adalah partisipasi in partnership profit. Maka laba rugi persekutuan harus dibagi kepada para sekutu secara adil. Artinya, adil dalam pembagian laba kepada masing-masing sekutu disesuaikan dengan kontribusinya baik berupa waktu, modal, dan kemampuan pribadi dalam menghasilkan laba. Di samping itu, adil juga berarti tidak ada perbedaan yang mencolok dari misalnya masing-masing bagian rugi laba yang diberikan kepada sekutu. Oleh karena itu, diperlukan metode perhitungan untuk pembagian laba rugi yang disepakati secara bersama. Selanjutnya, metode-metode yang dapat digunakan akan dibahas ke dalam dua bagian atau dua topik. Yang pertama, macam-macam metode pembagian laba. Yang kedua, metode pembagian laba dengan perhitungan khusus. Jadi, ketika kita membuat persekutuan, kita harus memikirkan laba yang ingin kita dapatkan. Nah, bagaimana sih cara kita mau mendapatkan laba dari usaha yang kita buat? Yaitu dengan menggunakan dua metode ini. Metode pembagian laba dan metode pembagian laba dengan perhitungan khusus. Itu penting. Biar apa? Biar terjadi yang namanya keadilan di antara para sekutu. Kalau kita tidak adil, otomatis ketika kita mau pembagian laba tidak akan mendapatkan apa-apa.
Pembagian laba itu sangat penting ya buat suatu usaha. Kita masuk ke metode pertama, yaitu metode pembagian laba. Metode pembagian laba adalah metode atau cara yang digunakan untuk dasar perhitungan pembagian laba. Ada berbagai macam metode pembagian laba yang digunakan. Yang pertama, laba dibagi sama. Yang kedua, metode dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, laba dibagi menurut perbandingan modal. Yang keempat, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut metode 1, metode 2, atau metode 3. Yang keempat, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1 atau 2 atau 3. Dan yang terakhir adalah laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1 atau 2 atau 3. Kita masuk di laba dibagi sama. Jadi laba dibagi sama adalah ketika kita mendapatkan laba atau keuntungan, itu labanya dibagi sama dengan persekutuan. Contoh, dua orang yang membuat usaha terus mendapatkan laba, berarti laba itu dibagi 2 orang sekutu. Begitupun jika misalnya 3 orang yang membuat usaha, laba yang didapatkan dibagi 3, dan itu harus sama rata dan harus adil. Selanjutnya, laba dibagi dengan rasio tertentu. Metode ini hampir sama dengan metode 1, di mana rasionya tetap. Kebaikan dan kelemahan metode ini sama dengan metode 1. Oke, baik. Di dalam laba dibagi dengan rasio tertentu adalah rasionya 3:4:3. Jadi, rasio yang digunakan adalah 3:4:3. Kenapa demikian? Dilihat dari masing-masing sekutu itu, siapa sih yang menyetorkan modalnya paling banyak? Itu yang harus diperhatikan. Siapa para sekutu yang menyetorkan modalnya paling banyak, berarti dia yang akan mendapatkan rasio paling besar. Oke, baik. Kita akan masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus ya. Persekutuan ABC dengan para sekutu Ain, Bul, dan Cik didirikan pada awal tahun 2022 dengan modal awal. Ingat, modal awal. Kemudian Ain menyetorkan modal awalnya sebesar 51 juta. Bun menyetorkan modal awalnya sebesar 58 juta. Dan Cik menyetorkan modalnya sebesar 45 juta. Jadi jumlah modal secara keseluruhan adalah 150 juta. Ya. Kemudian ini adalah mutasi modal sekutu masing-masing selama tahun 2022. Ingat, mutasi. Di sini jadi catatan penting ya, mutasi. Kita harus lihat nih, modal Ain pada tanggal 1 bulan 1 2022 dia menyetorkan modalnya sebesar 58.500. Setoran kedua sebesar 5.500. Setoran ketiga 8 juta. Nah, jadi total modal dari Ain adalah 72 juta. Sedangkan modal dari Bul menyetorkan modal awalnya sebesar 63 juta. Dan modal keduanya 13.500. Totalnya 72
7.500. Oke. Baik, kita masuk ke modal yang ketiga, yaitu modal dari CIK. Di sini dilihat saldo awal dari CIK adalah 58.500.000. Untuk setoran keduanya sebesar 7.500.000 dan setoran ketiga sebesar 10.500.000. Jadi total modal dari CIK adalah 75.000. Saldo rekening prive masing-masing sekutu pada akhir tahun tersebut adalah prive AYIN sebesar 66.500.000, prive BUL sebesar 7 juta, dan prive dari CIK sebesar 6.350.000. Nah, pada akhir tahun 2022, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 45 juta. Maka apabila persekutuan memperoleh laba 45 juta, bagaimana sih cara kita mau menghitung laba dibagi sama dan laba menggunakan metode rasio? Nih, tentukan laba dibagi sama dan laba dibagi dengan hasil tertentu. Baik anak-anak, ada yang mau jawab soal pertama, laba dibagi sama? Oke, Hermin, silakan maju. Baik teman-teman, kita akan menghitung laba dibagi sama. Untuk menghitung laba dibagi sama, kita tadi kan sudah mengetahui bahwa laba yaitu 45 juta. Nah, kita bagi dengan 3. Jadi kan tadi ada 3 sekutu nih. Jadi 1 dibagi 3. Jadi AYIN, cara perhitungannya itu 1 dibagi 3 kali dengan labanya 45 juta. Hasilnya yaitu 15 juta. Nah, perhitungan itu tuh sama teman-teman. BUL pun seperti itu. 1 dibagi 3 kali 45 juta sama dengan 15 juta. CIK pun seperti itu. Totalnya yaitu 45 juta. Karena laba dibagi sama, jadi perhitungannya itu tetap sama teman-teman, dibaginya sama. Baik teman-teman, untuk cara mudah atau cara sederhana untuk menghitung laba dibagi sama yaitu 45 juta dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena sekutunya ada 3. Mungkin itu saja Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Herlin atas jawabannya pada poin pertama. Laba dibagi sama, perhitungannya seperti itu ya. Dimana di sini kita bisa mengetahui labanya sebesar 45 juta. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita sudah mendapatkan nih laba dibagi sama. Sekarang kita akan membuat jurnal penutup dari laba dibagi sama. Ada yang tahu jurnal penutupnya seperti apa? Oke, Putri. Jadi jurnal penutupnya itu laba rugi terhadap modal. Jadi di mana labanya 45 juta, modal AYIN 15 juta, modal CIK 15 juta, dan modal BUL 15 juta. Oke, benar ya yang dikatakan oleh Putri bahwa jurnal penutupnya yaitu laba rugi terhadap modal. Labanya sebesar 45 juta dan modalnya dari masing-masing sekutu sebesar 15 juta. Baik, kita masuk ke yang poin kedua. Laba dibagi dengan rasio tertentu. Ada yang tahu? Atau ada yang mau maju untuk mengerjakan soal nomor 2? Oke, Putri silakan.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu laba dibagi dengan rasio tertentu. Di laba dibagi dengan rasio tertentu, di sini kita menggunakan 3:4:3. Kenapa 3:4:3? Karena di awal Ibu sudah menjelaskan kalau laba dibagi dengan rasionya tuh 3:4:3. Kemudian di sini ada Ain, Bul, dan Cik. Seperti yang kita ketahui, di penjelasannya di soal, Bul lebih besar memasukkan modal ya teman-teman. Jadi di 3:4:3 yang mendapatkan 40% yaitu Bul, karena Bul memasukkan modal lebih besar daripada Ain dan Cik. Jadi Ain 30% dikali 45 juta, hasilnya 13.500.000. Kemudian untuk Bul, karena dia memasukkan modal lebih besar, jadi dia mendapatkan 40% ya teman-teman. 40% dikali 45 juta, hasilnya 18 juta. Oke, kemudian Cik 30% kali 45 juta, 13.500.000. Jadi totalnya semua adalah 45 juta. Oke. Jadi totalnya 45 juta ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Putri karena sudah menjawab soal nomor 2, laba dibagi dengan rasio tertentu. Benar ya, laba dibagi dengan rasio tertentu kita menggunakan metode 3:4:3. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat jurnal penutupnya. Ada yang tahu cara membuat jurnal penutup dari metode rasio tertentu? Oke, silakan Suatun. Jadi jurnal penutupnya itu laba terhadap modal, di mana labanya itu sebesar 45 juta, kemudian modal Ain sebesar 13.500.000, modal Bul sebesar 18 juta, dan modal C sebesar 13.500.000. Oke, baik, terima kasih Suatun atas jawabannya, benar sekali ya. Untuk jurnal penutupnya itu dia sama juga dengan laba dibagi sama, yaitu laba rugi terhadap modal. Yang membedakan adalah dari modalnya itu sendiri. Kalau di laba bagi sama, dia modalnya semua sama antara Ain, Bul, dan Cik. Sedangkan kalau menggunakan metode rasio, yang membedakan adalah modalnya. Modal yang didapatkan dengan menggunakan modal yang digunakan dengan menggunakan metode rasio, modal yang paling besar didapatkan adalah modal dari Bul, sedangkan Ain dan Cik mendapatkan modal yang sama. Oke, kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal sama dengan transaksi yang pernah kita kerjakan di materi sebelumnya. Nah, untuk laporan perubahan modal itu sama ya, seperti ini cara pembuatannya. Nah, di sini ada keterangannya, awal periode, waktu Ain, Bul, dan Cik menyetorkan modalnya. Kemudian setoran modalnya ada modal Ain, modal Bul, dan modal Cik. Kemudian yang membedakan adalah nanti di labanya. Untuk laba dibagi sama berarti labanya dia sama rata. Masing-masing persekutuan mendapatkan laba sebesar 15 juta. Sedangkan jika kita mau menggunakan laporan perubahan modal menggunakan metode rasio, berarti yang membedakan adalah masing-masing dari labanya. Untuk laporan perubahan modal dia tetap ya akan berkelanjutan sama. Yang membedakan adalah nanti di sini labanya akan berbeda.
Dan untuk dia punya modal akhirnya juga pun akan berbeda yang didapatkan dari masing-masing persekutuan. Baik, ini ya laporan perubahan modal seperti ini ya untuk laba dibagi sama dan juga rasio laba dibagi sama dengan metode laba menggunakan rasio. Yang pertama, modal mula-mula. Modal masing-masing sekutu pada saat persekutuan berdiri. Berarti modal mula-mula itu adalah modal awal ketika persekutuan itu berdiri. Sedangkan untuk modal awal periode merupakan saldo modal awal periode yang bersangkutan. Pada umumnya saldo masing-masing sekutu setiap periodenya mengalami perubahan. Yang ketiga, masuk ke modal akhir. Merupakan saldo rekening modal pada akhir periode sebelum pemindahan saldo. Nah, oke, kita masuk ke poin yang terakhir, modal rata-rata. Modal rata-rata merupakan rata-rata dari modal perusahaan pada akhir setiap periode atau biasanya bulan selama periode tertentu, biasanya tahunnya fiskal. Ini dihitung dengan menjumlahkan modal pada akhir setiap periode dan membagi hasilnya dengan jumlah periode tertentu. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kelompok untuk kalian untuk menyelesaikan sebuah transaksi dalam persekutuan. Baik anak-anak, kita sudah mulai dalam pembagian kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, kelompok 5 cuma 2 orang ya, kalian harus semangat. Baik, di sini ada latihan yang harus kalian selesaikan per kelompok. Nah, perhatikan rekapitulasi saldo modal sekutu XYZ pada tahun 2023. Di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Nah, di sini kelihatan ya ada transaksi dari Zia, Iya, dan Zia. Masing-masing sekutu menyetorkan modal yang berbeda-beda. Ini ya transaksi yang harus kalian selesaikan. Nah, ini pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, hitunglah pembagian laba rugi persekutuan XYZ berdasarkan laba dibagi sama. Laba dibagi dengan rasio tertentu, serta buatlah jurnal penutup dan laporan perubahan modal. Poin kedua, berdasarkan tabel di atas, hitunglah pembagian laba rugi persekutuan XYZ berdasarkan laba dibagi rasio tertentu berdasarkan modal awal dan modal akhir, serta buatlah jurnal penutup dan laporan perubahan modal. Oke, baik anak-anak, silakan dikerjakan ya. Oke, sampai mana? Kalian berdiskusi. Oke, silakan dimulai. Jangan lupa nanti kalian buat jurnal penutupnya ya. Baik anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, bisa kalian kerjakan di rumah ya untuk secara individu maupun kelompok. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.